Jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa, ada di tengah Anda. Sesaat lagi Anda mendengarkan dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa menyapa, sahabat kita semua. Ya, baik pendengar dimanapun saat ini Anda berada, kembali lagi kita dalam program Dialog Interaktif Jaksa Menyapa, yang pada kali ini kita mengangkat topik terkait dengan jaga desa, peran kejaksaan dalam pencegahan penyimpangan pengelolaan dana desa. Di mana saat ini sudah hadir bersama kita Jaksa Fungsional dari Kejaksaan Negeri Bangka Barat, Raka Kusuma WS, Sarjana Hukum, yang sudah bersama kita. Ya, baik. Selamat siang, Bang Raka Kusuma. Selamat siang, Pak. Ya, baik. Di saat ini memang pengelolaan dana desa menjadi fokus Kejaksaan Negeri ya, secara terpusat. Kejaksaan secara terpusat, termasuk di Bangka Barat juga. Kalau di Bangka Barat bagaimana Bang untuk dari Kejaksaan Negeri Bangka Barat sendiri, seperti melakukan pendampingan atau bagaimana untuk pengawasan dari dana desa ini Bang? Oke Pak. Jadi sebelumnya di Bangka Barat Ya. sendiri ini tuh ada 60 desa Pak. Ya. Totalnya, dan 6 kelurahan. Nah, rata-rata desa ini kepala desanya itu adalah kepala desa baru. Iya, iya. Yaitu di tahun 2022 pemilihannya. Jadi karena kepala desa yang baru ini dulunya bukan basic di bagian pemerintahan, bagian di Pemda, atau rata-rata basicnya swasta, maka di akhir tahun 2022 kami ada pendampingan dengan bagian Datun dan Kejaksaan Negeri Bangka Barat kepada semua kepala desa itu. Nah, pendampingannya di sini adalah tentang pengelolaan dana desa itu, Pak. Karena rata-rata di sini pengelolaannya yang tidak sesuai, karena mereka kan tidak memahami administrasi pemerintahan, bagaimana pengeluaran uang negara, uang pemerintah itu bagaimana mengeluarkannya, pelaporannya seperti apa. Itulah yang kami lakukan pendampingan seperti itu. Ya. Kalau dari topik kita jaga desa, ini desa. Apa saja menjadi fokus ya Bang begitu Bang? Jaga desa itu sebenarnya kalau kita mau lihat dari awalnya, ditinjau dari awalnya ya. Jaga desa ini sebenarnya program yang dulunya itu MOU antara Kementerian Desa dengan Kejaksaan Agung. Di situ ada MOU karena desa-desa ini kan dapat dana desa, Pak. Programnya Pak Presiden dana desa. Ya. Nah, dana desa ini hal yang baru. Jadi pemerintah desa ini masih belum terlalu paham terkait pengelolaannya. Jadi banyak kadang warga desa atau pemerintah desa, aparat desa itu yang sebenarnya nggak ada niat untuk melakukan korupsi di situ, tapi karena mereka tidak tahu cara pengelolaan dana desa yang baik seperti apa, mereka lakukanlah asal-asalan itulah. Itulah sebabnya pemerintah menggandeng kami untuk memberikan pemahamannya itu. Jadi pemahaman kami di sini adalah bagaimana pengelolaan dana desa itulah yang baik, yang benar, biar mereka menjalankan dan mensukseskan program dana desa ini. Kalau di Bangka Barat sendiri jaga desa ini difokuskan mulai kapan gitu Bang? Kalau mulai kapannya sih sebenarnya itu dari tahun 2018 ya MOU-nya. Tapi kalau untuk sampai sekarang sendiri kami per tahun itu sudah fokus. Jadi dari awal tahun hingga bahkan sebelumnya lah, akhir tahun sejak penganggaran itu, sejak musrembang itu sampai sekarang kami fokus untuk ini. Karena yang kami inginkan ini ketika mereka bingung akan menggunakan dana desa ini, mereka akan konsultasikan ke kami. Jadi kami di sini sifatnya adalah seperti semacam pendamping lah, seperti itu. Jadi bukan kami akan mengarahkan dana desa ini harus dibangun ini. Enggak. Program mereka yang mereka ketika akan jalankan program itu bingung, barulah mereka konsultasi ke kami seperti itu. Berarti pihak pemerintah kabupaten begitu sudah mengikut sertakan kita ketika musrembang begitu Bang ya? Sebenarnya ya harusnya seperti itu. Jadi di musrembang itu kami, musrembang kan itu di tingkat desa Pak. Kalau itu kami nggak bisa ikut campur. Karena kan sesuai dengan keinginan warga desa masing-masing.
Maksud kami itu ketika sudah selesai musrembang, sudah keluar anggaran dana desa itu untuk apa, masyarakat ini ketika mau menggunakan dana itu nggak takut-takut lagi. Ya itulah peran kami masuk di situ, pendampingan dari program-program yang akan dilaksanakan desa itu. Oke. Dari kacamata Bapak, apa pengawasan pemantauan yang dilakukan dalam penggunaan dana desa di Kabupaten Bangka Barat? Ini dominannya digunakan untuk apa? Membangun apa begitu digunakan oleh masing-masing desa begitu? Kalau sekarang ya Pak, dana desa di khususnya Kabupaten Bangka Barat ya, rata-rata itu adalah untuk pembangunan jalan umum, jalan milik desa itu. Terus yang kedua itu yang besar itu di bagian ketahanan pangan, ketapang. Nah, rata-rata itu di situ Pak. Tapi yang agak mereka ragu itu biasanya di ketapang itulah, yang agak mereka ragu. Makanya itu mereka sering konsultasi ke kami. Karena maaf, biasanya ketapang kan misal pengadaan bibit dan lain-lain. Ya, hal-hal seperti itu mereka ragu-ragunya di mana Pak? Mereka ragu-ragunya tuh kita tuh mau beli bibit di mana? Penyedianya siapa? Nah, hal-hal lain diketakutkan mereka ketika bibit yang dibeli itu dari hal yang tidak jelas kan akan timbul kerugian atau dan lain-lain atau programnya tidak berjalan. Itulah yang biasanya kami konsultasikan. Jadi nanti mungkin kami arahkan kalau pembelian bibit ya berarti Bapak harus nyari penyedia yang mempunyai bibit yang bersertifikat sehingga program ini akan berjalan dan maksimal untuk masyarakat desa seperti itu. Berarti memang harus dilakukan pendampingan ya. Ini juga menjadi kekhawatiran mungkin seluruh kepala desa yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ya, karena salah-salah ketika menggunakan dana desa yang memang dikucurkan dari pusat ini memang menimbulkan hal tidak diinginkan, salah satunya menjadi berkaitan dengan tindak pidana begitu ya kalau tidak dilakukan pendampingan dari pihak kejaksaan. Bang Raka Kusuma, berarti kalau dengan pihak Abdesi di sana juga kita sudah seperti MOU begitu ya, ataupun sudah mereka meminta pendampingan juga dari kita atau bagaimana Bang? Kalau semacam MOU saya kurang tahu ya Pak ya, karena kebetulan saya itu baru masuk sekitar awal Januari. Jadi kalau di tahun-tahun sebelumnya ada MOU dengan Abdesi atau seperti bagaimananya saya belum mengetahui. Cuma kalau Abdesi sendiri memang ada kepengurusannya dan kadang sering konsultasi ke kami terkait apa yang diinginkan mereka. Jadi kalau untuk sekarang sih yang terakhir kemarin tuh keinginan dari Abdesi ini karena Bangka Barat ini mau dibagikan bidang pariwisata, keinginannya mereka ini kemarin sempat ingin membentuk suatu badan usaha desa bersama, BUMDes bersama itu gabungan BUMDes antar desa gitu. Nah BUMDes itu mereka pengennya untuk bidang pariwisata, itu yang sedang kami lakukan pembicaraan lah, tapi belum dalam bentuk tahap kerjasama dan lain-lain belum, karena masih dalam rancangan. Karena baru kami sampaikan, coba ditanya terkait potensi desa, potensi wilayahnya seperti apa seperti dahulu, baru kita akan rembukan lagi lebih dalamnya. Tapi itu kalau memang jelas begitu, seperti pengembangan Pokdarwis begitu ya, kerjasamanya itu bisa dilakukan ketika memang jelas pembagian ataupun penggunaannya begitu Bang ya. Boleh. Kalau BUMDes bersama itu memang sudah ada peraturannya di PP tahun 2021 seperti kalau tidak salah ya. Nah di situ tuh diatur bahwa masing-masing desa ini bisa membentuk suatu badan usaha desa bersama. Nah, badan usaha desa bersama ini bisa gabungan dari beberapa desa, Pak. Contoh kenapa di situ, Pak? Karena kan di sini contohnya di Bangka Barat sendiri ya. Yang dapat wilayah pantai kan cuma salah satu desa. Nah, sedangkan di desa yang punya wilayah pantai itu misalnya dia nggak punya pekerja. Nah, nanti dengan BUMDes yang bersama ini pekerjanya bisa dari desa yang lainnya. Nah, tapi nanti diaturlah di situ di BUMDes itu bagaimana pembagiannya, bagaimana unit usahanya, itu semua ada pengaturannya seperti itu. Oke. Baik. Terkait pelaksanaannya, bagaimana antusias dari perangkat desa ataupun masyarakat yang termasuk dalam kegiatan jaga desa ini sendiri? Kalau Abang melihat. Kalau antusias ya Pak ya, kalau saya boleh jujur ya, untuk di Bangka Barat sendiri ini kami sampai saat ini tuh sangat banyak permintaan dari kami untuk jadi sosialisasi. Itu masih makan banyak, ada beberapa yang ketunda belum kami laksanakan.
Karena masyarakat desa ini sendiri ya seperti yang saya bilang tadi, mereka ini kades baru. Untuk mengelola desa ini mereka masih agak ragu-ragu. Gitu. Nah, itulah mereka tuh pengen secara langsung, Pak. 60 desa itu pengen satu-satu kita datengin sendiri-sendiri itu. Nah, itu yang begitu. Ya, jadi kan Bangka Barat ini lumayan luas, Pak. Dari Mentok, kita kan kantor kami ini Mentok kan. Kita harus ke Tempilang. Ya, tapi kami kemarin sudah dilakukan penyuluhan di 2 kecamatan, yaitu di Kecamatan Jebus dan di Kecamatan Tempilang. Itu kami kumpulkan langsung ke seluruh kepala desa dan perangkatnya. Nah, rencana kami juga akan lakukan di Pari 3 seperti itu. Luar biasa gitu ya. Apresiasi juga mungkin pihak dari untuk pihak kejaksaan dalam memudahkan ya, khususnya para perangkat desa dalam mengelola anggaran desa yang dikucurkan dari pusat. Ya, sejauh ini juga dalam menjalankan program Jaga Desa ini mungkin ada kendala tersendiri dengan kita, terkhususnya seperti disampaikan tadi ada 60 desa begitu. Ya. Apakah harus ada tim khusus begitu? Betul. Ya, silakan. Kalau kendalanya ya Pak ya, yang pertama yang seperti tadi itu, karena kami kan personilnya sedikit sedangkan desanya sebenarnya banyak, gitulah. Tapi yang lebih bagi kami itu belum kejadian sih Pak, tapi takutnya kami ketika ada masalah mereka takut cerita ke kami, karena mungkin takutnya mereka bilang masalah, langsung kami tangkap nih, langsung kami proses. Itu yang ketakutan mereka itu. Jadi kalau ada masalah malah takutnya malah ditutup-tutupi dari kami. Padahal seharusnya kan dengan adanya program Jaga Desa ini, selama belum tutup anggaran, kalau memang ada permasalahan yang bisa kami diskusikan, bisa kami selesaikan, kan kita bisa selesaikan dengan baik. Apakah pelanggarannya seperti apa gitu. Jangan sampai mereka tutup-tutupi itu. Jadi masih ada beberapa desa lah mungkin yang belum terlalu terbuka terkait apa mereka mau lakukan apa programnya. Masih ada beberapa. Tapi untuk sejauh ini banyak yang terbuka Pak. Ketika ada permasalahan di desa sekecil apapun pun langsung nelpon ke kami seperti apa. Dia proaktif juga Pak. Ya. Bang, dari 60 desa sendiri, apakah sudah ada, bisa kita katakan desa binaan lah dari kita begitu ya, yang sudah berjalan dalam pengelolaan dana desa ini Bang, yang dilakukan pendampingan dengan pihak kita Bang? Kalau binaan sih kami itu ndak merujuk ke salah satu desa tertentu Pak, nggak ada kalau binaan. Tapi kalau yang khusus di desa Air Belo itu kita khususkan di situ. Selain di program Jaga Desa ini ada juga program desa restoratif. Nah, disitulah kita buat namanya rumah RJ. Rumah RJ Justice. Itu sebenarnya restoratif justice yang dilakukan di desa itu salah satu program Jaga Desa ini sendiri. Cuma bedanya itu di beda bidang saja. Nah, di restoratif justice yang di RBLO itulah yang kami fungsikan ketika ada permasalahan dari warga, permasalahan pidana biasanya. Contohnya ya misal saling pukul, saling apa. Nah, itulah kami coba selesaikan di rumah RJ yang kami buat itu. Itu kami bina secara langsung kalau itu. Tapi kalau untuk bina dana desa seperti tadi, itu kewenangan desa, silahkan digunakan. Yang penting jangan menyalahgunakan aturan. Ada yang menyimpang. Kalau ada yang ragu, konsultasikan ke kami seperti itu. Oke. Bang, dari 60 desa ini sendiri ya, kepala desanya kan banyak yang baru begitu ya. Ya, betul. Apakah dalam waktu dekat, dari 60 ini sudah paham semua begitu dari sosialisasi kita, ataupun dalam waktu dekat bagi yang belum seperti belum ngeh lah begitu kan, apa akan kita lakukan sosialisasi ulang begitu, atau bagaimana Bang? Kalau kami sih, kalau sejauh yang kami tahu sepertinya sudah lah, untuk program mereka sepertinya sudah berjalan. Mungkin hanya hal-hal tertentu yang mereka agak ragu itu yang dikonsultasikan ke kami. Tapi kalau selama ini mereka sudah paham sih Pak, karena kan tidak cuma dari pihak kejaksaan saja yang mendampingi, ada pihak dinas terkait seperti dinas pemberdayaan masyarakat desa, itu masih ikut membantu kami juga. Jadi program ini nggak cuma kami ini sifatnya hanya mendampingi dan mengawasi saja. Ketika ada hal-hal yang misal kita dapat laporan dari masyarakat, ternyata kepala desa ini menggunakan dana desa untuk ini Pak, ini baru kami lakukan cross check ke masyarakat benar apa enggak seperti itu. Itulah yang kami lakukan itu. Berarti kita juga membuka layanan
layanan ini aduan juga begitu ya? Ya, kalau layanan aduan pengaduan memang di Kejaksaan selalu kami bukakan. Cuma untuk yang mau mengadu atau mau lapor silahkan datang langsung, bawa identitas lengkap, apa yang diadukan seperti apa. Nanti akan kami tindak lanjuti. Tidak hanya terkait dana desa saja, Ya. semua apapun yang ada di masyarakat kami akan tindak lanjuti itu. Ya. Kalau di Jaga Desa sendiri, apa informasi apa yang yang sering dapat kita terima dari masyarakat ataupun dari kepala desanya sendiri ke pihak kejaksaan? Kalau sejauh ini ya Pak, kalau di Bangka Barat ini selama saya bertugas, kalau laporan dari desa itu jarang Pak, karena masyarakat desa ini mungkin ya program ini sudah berlangsung dengan baik, jadi tidak ada laporan terkait penyalahgunaan dana desa seperti apa, tidak. Jadi laporan masyarakat ini paling biasanya terkait kepala desa sebelum-sebelumnya atau seperti itulah. Jadi belum ada untuk laporan yang terkait sekarang, penggunaan sekarang gitu. Oke, Bang, kalau dari aturan begitu ya, dasar hukum dari Jaga Desa ini, peranan kejaksaan sendiri dalam pencegahan penyimpangan penggunaan desa, sekaligus juga edukasi lah kepada masyarakat kita. Ini hal apa saja Bang mungkin yang jadi fokus kita Bang dari Jaga Desa yang kita lakukan ini Bang? Kalau dari kami Pak, di Kejaksaan itu diaturnya tuh di Instruksi Jaksa Agung nomor 5 tahun 2023. Nah, fokus kami di situ adalah program dana desa ini kan diuntukkan untuk menjadikan desa itu desa mandiri. Jadi pembangunan Indonesia itu berasal dari sisi terluar yaitu atau sisi terdalamnya itu desa itu sendiri. Jadi arah pembangunan kita kan dari desa untuk keluar, berkembang seperti itu. Kunci keberhasilan kami program Jaga Desa ini bahwa salah satunya adalah tidak ada kepala desa yang melakukan korupsi di dana desa itu. Itulah kunci keberhasilannya kami di situ. Terus yang kedua adalah keberhasilan dari penggunaan dana desa itu sendiri. Jadi dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat itu sudah terserap semua ke desa, dan program-program yang dijalankan itu berhasil. Paling kuncinya seperti itu. Ini kan hampir akhir tahun begitu. Ya. Sudah September, nanti tinggal Oktober, November, Desember. Di jelang-jelang akhir tahun kan mungkin tutup anggaran begitu. Mungkin sudah ada juga mungkin kepala desa yang sudah berkoordinasi dengan kita untuk Pak, ini mungkin dana kita masih tersedia sekian ya, tapi kita takut menggunakannya. Sudah ada mungkin yang koordinasi mungkin dengan kita? Ya, kalau kemarin sih Pak, koordinasinya ini terkait hibah ke BUMDes. Jadi desa ini mengadakan anggaran pembelian ambulans. Yang ambulan itu sedianya akan dihibahkan ke BUMDes untuk masyarakat sekitar. Nah, kemarin tuh permasalahannya di bagian pengadaan ambulannya itulah. Nah, di situ kemarin bukan di korupsinya ya, tapi terkait proses pengadaannya, penyedianya siapa, siapa, itulah yang itu permasalahannya di mana? Karena itu kan mau akhir tahun ya Pak. Maka kami sarankan kemarin kalau memang ini mau di bawah 300 juta atau bisa lakukan penunjukan langsung seperti itu. Dengan syarat-syarat tertentu seperti pengadaan barang dan jasanya terpenuhi. Tapi jika memang belum bisa ya nanti mungkin akan dikembalikan dulu untuk dianggarkan di tahun depan atau seperti apa. Ya. Kalau dari kita sendiri dana desa ini selain untuk pemberdayaan masyarakat mungkin difokuskan untuk apa begitu Bang? Biasanya. Kalau dana desa ini biasanya lebih fokus terkait pemberdayaan masyarakat maupun perbaikan fasilitas umum. Seperti pembuatan jamban, pembuatan jalan desa, lebih fokus ke hal-hal seperti itu. Memang untuk pemberdayaan masyarakat. Iya, untuk masyarakat desa sendiri itulah. Ya, baik pendengar, itu tadi sedikit informasi, nanti akan kita kembali lanjutkan setelah informasi yang lewat berikut ini. Langkah tegap maju, jalan.
Paskibraka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan. Ya, baik pendengar, kita masih dalam dialog interaktif Jaksa Menyapa dengan topik Jaga Desa, peran kejaksaan dalam pencegahan penyimpangan pengelolaan dana desa, yang pada edisi kali ini kita menghadirkan dari Kejaksaan Negeri Kejaksaan Negeri Bangka Barat dengan jaksa fungsional Kejari Bangka Barat Raka Kusuma WS Sarjana Hukum. Ya, baik Bang Raka. Ya. Mungkin ini terkait dana desa ini memang tak habis-habisnya begitu ya, karena memang menjadi fokus kita secara bersama. Bang, sebelumnya juga kita kan pernah mendapatkan informasi juga ataupun melihat di media sosial begitu ya. Banyak dari pihak desa ini yang mencoba ataupun menggunakan dana desa ini untuk pembangunan jalan provinsi begitu. Yang seharusnya kan jalan itu kan dikelola oleh provinsi. Ya. Ini bagaimana, Bang? Jadi gini, Pak, jalan desa dana desa itu sendiri sebenarnya itu tidak diperkenankan untuk digunakan di jalan provinsi maupun jalan kabupaten. Jadi solusinya itu biasanya desa itu harus mengajukan ke yang mempunyai jalan, Pak. Karena ya misalkan gampangannya itu tuh tanah milik orang, terus kita bangun, itu kan tidak boleh, Pak. Karena asetnya itu bukan aset desa. Jadi rata-rata di desa itu tidak mempunyai peta desa. Itulah kendala dari kami, Pak, sendiri. Karena peta desa itu harus harus jelas. Jadi mana jalan-jalan yang ada di desa itu kan tidak cuma jalan milik desa. Ada jalan kabupaten, mungkin ada jalan provinsi. Nah, rata-rata mungkin yang rusak jalan provinsi, Pak. Tapi tuntutan warga untuk segera diperbaiki sama desa. Nah, mungkin ada di daerah lain hal tersebut dilakukan, Pak. Jadi jalan itu jalan kabupaten dibangunlah atau diperbaikinlah dengan dana desa. Itu jadinya malah kepala desanya harus mengembalikan uang dana desa itu. Karena kalau tidak kembali itu akan jadi suatu tindak pidana juga, karena dia menyalahgunakan keuangan. Karena di akhir tahun kan sudah dilakukan musrembang. Musrembang itu sudah ditentukan bahwa ini akan dibangun di jalan sekian. Berarti kan tidak sesuai dengan musrembang tersebut. Karena nggak mungkin hal itu akan disetujui ketika dibangunnya di atas jalan provinsi maupun jalan kabupaten. Seperti itu. Luar biasa. Itu mungkin bagi perangkat desa kita ya, sekdes yang mendengarkan siaran kita di sore hari ini, berarti memang penggunaan dana desa ini memang harus ada sesuai dengan jalurnya begitu ya. Seperti disampaikan tadi, ketika akan walaupun itu niatnya baik begitu untuk membangun jalan untuk fasilitas bersama, namun tidak boleh menggunakan dana desa karena sudah ada jalan yang mengatur tersendiri. Ketika itu jalan negara itu harus diperbaiki oleh negara, dan kalaupun provinsi maupun kabupaten juga begitu ya. Bang, ini untuk prinsip pengadaan barang dan jasa di desa ini dilakukan secara sewa kelola begitu, Bang, dengan aturan. Bagaimana sih, Bang, kalau aturan sewa kelola ini, Bang? Nah, gini, Pak, di prinsip pengadaan barang dan jasa untuk dana desa ini sendiri memang dilakukan swakelola. Maksud swakelola ini gimana, Pak? Agar perekonomian di desa ini berkembang. Jadi contohnya ini dimaksimalkan material-material atau ya misal pembangunan jalan. Jadi material-materialnya itu beli atau penyedianya itu dari warga sekitar sendiri. Karena ketika dana desa itu untuk masyarakat sekitar, kan perekonomian di desa itulah yang berkembang. Jadi dimaksimalkan untuk beli material dan bahan itu di wilayah-wilayah tertempat. Kemudian tenaga kerjanya pun
sama diprioritaskan adalah warga-warga sekitar sendiri. Iya. Jadi dana desa ini diserap oleh masyarakat sekitar juga gitu. Nggak cuma jalannya yang jadi, tapi warganya juga punya gaji dari membangun itunya, jalannya seperti itu. Jadi potensi-potensinya terus jadi kan membuka peluang kesempatan kerja kepada masyarakat desa-desa itu. Seperti memberdayakan itu, masyarakat ya, sekitar betul, gitu memberdayakan dari masyarakat. Bisa dikatakan dari masyarakat untuk masyarakat sendiri, ya, betul. Luar biasa gitu ya. Ya, kalau ini Bang dari tugas tim pengelolaan kegiatan ini TPK dalam pengadaan ini apa saja gitu Bang? Kalau tugas tim pengelolaan kegiatan tuh ada beberapa ya Pak ya. Kalau saya sendiri nggak terlalu hafal ya. Tapi intinya kan tentu saja menyusun RAB, menyusun spesifikasi teknis, terus pembeliannya, penawarannya, negosiasinya hingga menyerahkan hasil pekerjaan ketika sudah selesai 100% kepada kepala desanya itu. Karena pengendali dana desa ini adalah kepala desa. Tapi penguasa tertinggi dari pengelolaan di desa itu adalah musyawarah masyarakat desa itu, musrembang itulah pengusaha tertingginya. Ya. Izin Bang tadi berapa lama baru di Bangka Barat? Baru dari bulan Januari. Bulan Januari. Selama ini masih aman begitu ya Bang, alhamdulillah ya. Belum ada temuan ataupun laporan begitu Bang. Ya, kalau Abang melihat mungkin apa saja begitu Bang potensi yang bisa potensi penyelewengan dana desa ini Bang. Di mana saja mungkin titiknya Bang? Titiknya ya Pak ya. Mungkin kalau sekarang ini ya lebih besar itu pengadaan fiktif. Contohnya kita mengadakan jalan, ya seperti yang saya bilang tadi, jalan desa harusnya misal pengadaannya itu 100 meter gitu, nanti cuma dibuat 90, 10 meternya nggak tahu kemana, paling seperti itu. Terus kemudian ketapang, pembelian bibit-bibit atau pembelian hewan-hewan untuk ketapang itu dilakukannya dengan dibelikan ke ya misal KKN lah, pakai calo atau kawan-kawan kepala desa. Jadi yang harusnya harga bibitnya sekian jadi lebih naik sekian gitu, seperti itu. Mungkin potensi penyelewengannya di situ itu. Tapi itu kan dari niatnya Pak. Ya, betul, niat dari kepala desanya masing-masing. Ya. Berarti masih bisa dibilang dominannya para perangkat desa kita ini masih terkendala dari pihak penyedia begitu, memilih mana yang tepat begitu ya. Betul. Ya, karena memang tidak sembarangan juga begitu Bang ya, harus legal, harus ini ya, untuk penyedia ini sehingga tidak ditemukan kendala-kendala di berikutnya. Ya, masalah jaga desa. Ini kita sosialisasikan berkala atau gimana kemarin Bang? Kalau kami secara berkala sekali dalam 1 tahun itu kami akan bisa per semester tuh 1. Jadi bisa 1 tahun itu bisa sampai 4 sampai 3 kali lah kami sosialisasi itu. Cuma untuk di Bangka Barat sendiri Pak, nggak cuma itu saja. Kadang banyak permintaan dari desa untuk sosialisasi itu. Makanya seperti saya sampaikan di awal tadi. Jadi banyak sekali desa yang minta untuk kami langsung datang gitu Pak. Ya, bahkan masalah-masalah seperti Pak, kami ini dapat bantuan dari pemerintah ini, padahal itu nggak ada kaitannya sama dana desa sama sekali. Itu pun dikonsultasikan karena mereka takut nerimanya Pak. Padahal itu kan sebenarnya tujuan pemerintah ngasih bantuan kan bagus. Tapi warga itu ada yang takut nerima. Nanti kalau gini gimana Pak? Itu seperti itulah. Jadi sebenarnya untuk kami sendiri ya sosialisasi cuma sekitar 4 kali dalam 1 tahun itu. Tapi untuk mereka, kami kan sifatnya teman, kami itu teman desa. Kantor kami itu selalu terbuka untuk warga-warga desa, kepala desa, masyarakat desa manapun. Silahkan ada permasalahan sedikit apapun, silahkan datang ke kami. Nanti kita bantu carikan solusinya seperti apa. Ya, berarti harus ada proaktif juga dari masyarakat, itu dari pihak perangkat desa, karena mengingat seperti disampaikan tadi dari 60 desa kalau dilayani sekaligus ini nggak bisa karena kita terbatas dari personil tim kita Bang ya. Betul. Ya. Baik, kalau secara ini Bang, berhasilnya indikator keberhasilan dari jaga desa ini sendiri bagaimana Bang?
Kalau kami secara simpelnya ya berarti tidak, dana desa itu tersalurkan 100%, ya. tidak ada yang dikembalikan maupun tidak digunakan untuk hal-hal lain. Terus yang keduanya, tidak ada kepala desa yang masuk ke tindak pidana korupsi terkait pengelolaan dana desa. Itu indikator keberhasilan kami, seperti itu. Ya. Bang, ini kan di tahun politik begitu ya. Ya, betul. Apa mungkin dari kepala desa juga ada yang ikut kontestan juga, menjadi kontestan begitu di pemilu 2024, termasuk keluarga ataupun istri ataupun suaminya. Ketika memang ada nggak Bang mungkin potensi penggunaan dana desa juga ini dilakukan untuk kampanye, dan hal apa mungkin Bang yang bisa dipidanakan lah begitu ketika memang ditemukan pelanggaran begitu? Oke, kalau dana desa itu digunakan untuk kampanye, secara otomatis itu pasti akan melanggar, pidana, pasti itu. Karena kan dana desa kan ada diperuntukkan untuk apa, seperti apa. Mungkin Pak modus-modusnya ini, misal di Ketapang kan ada pembagian bibit. Nah, mungkin di modus-modusnya itu di bibitnya itu ditempelin namanya, ya kan, benar, betul. Tapi itu nanti ranahnya bukan, selama di bibit itu pengadaannya benar, ranahnya itu bukan lagi tindak pidana korupsi terkait pengadaan bibit itu, tapi ranahnya nanti adalah pelanggaran kampanye tadi. Itu nanti kami akan proses, karena kami sendiri Pak di Kejaksaan ini termasuk Gakumdu. Nah, kami nanti akan proses laporan itu ke Bawaslu. Nanti setelah diverifikasi oleh Bawaslu ternyata itu merupakan suatu pelanggaran di bidang politik, maka akan diproses oleh pengadilan, proses untuk kepolisian sama kejaksaan terkait pelanggaran politiknya, bukan terkait dana desa yang digunakan itu. Selama pengadaannya sesuai. Tapi lain hal lagi ketika pengadaannya nggak sesuai, berarti dua tindak pidana di situ. Nah, kalau di Mentok sendiri ya Pak, sejauh kami ini ada salah satu kepala desa yang berniat mencalonkan diri sebagai anggota DPRD. Ada. Tapi kemarin waktu kami konfirmasi, kami cari infonya, yang bersangkutan itu memang mengajukan surat pengunduran diri. Oh, begitu ya. Memang, karena memang tidak diperkenankan Pak, seorang yang menjabat kepala desa akan mencalonkan lebih tinggi. Jadi dia harus mengundurkan diri. Nah, selama dia mengundurkan diri ya sah-sah saja dia akan mencalonkan, seperti itu. Karena memang sudah aturan juga begitu ya, ketika betul. Harus mencalonkan jadi kontestan pemilu harus mengundurkan diri. Betul. Ya. Bang, adakah himbauan khusus lah kepada perangkat desa, kepala desa dalam penggunaan dana desa ini, tidak saja di Bangka Barat, mungkin bagi perangkat desa yang mendengarkan siaran kita di sore hari ini? Oke, paling himbauan khususnya ini Pak, karena ini dana desa ini kadang-kadang itu mereka merencanakan kan di tahun lalu Pak. Sedangkan di tahun berjalan ternyata itu tidak bisa dilaksanakan. Contohnya mereka merencanakan untuk pengadaan bibit sawit. Ternyata di tahun berjalan penyedia bibit sawit itu tidak ada. Misal bibit sawit mati semua. Nah, rata-rata kepala desa ini, udahlah kita langsung beli bibit yang lain, bibit kelapa. Nah, itu tuh nggak boleh Pak, karena perencanaan dari awalnya beda. Sawit. Ya, harusnya mereka bisa mengajukan untuk perubahan. Nah, itulah yang kadang-kadang mereka tidak melakukan itu. Tapi bisa dilakukan perubahan. Bisa, perubahan untuk penggunanya itu bisa dilakukan. Tapi tetap perubahan itu nanti mekanismenya akan di dalam musyawarah desa tadi, unsur-unsur DPD, DPD desa dan lain-lain itulah yang akan membuat perubahan dari penggunaan dana desa itu. Ketika sudah berhasil dilakukan perubahan, dilaksanakan pembangunan pembelian kelapa tadi, diperbolehkan. Tapi kalau tanpa dirubah, sama-sama beli bibit langsung ini, itu akan keliru Pak. Ya itu rata-rata yang harus jadi acuan kita, karena rata-rata mereka kan intinya ada uang nih, uang ini 300 ini untuk beli bibit. Sudahlah kita beli bibit, kok bibit ini tidak ada ya? Sudahlah kita beli bibit yang lain. Nah itu nggak diperbolehkan seperti itu, karena sistem pemerintahan kita kan sekecil apapun Rp1 pun dilaporkan. Ya. Terus yang kedua Pak, terkait pajaknya. Ya biasanya kegiatan-kegiatan pemungutan pajaknya tidak dilakukan, pemotongan pajaknya tidak dilaporkan. Mungkin pajaknya sudah dipungut, tapi tidak dilaporkan atau tidak distorkan. Nah itu biasanya di situ. Takutnya kan jadi akan masalah menumpuk Pak,
pajak tahun ini, pajak kegiatan ini kok belum dibayar, pajak tahun ini kok belum dibayar, seperti itulah. Itu yang harus jadi atensi sendiri masing-masing pemerintah desa. Keren sekali Bang Raka Kusuma ya. Ini edukasi juga termasuk saya begitu. Mungkin banyak juga kepala desa seperti disampaikan tahun sebelumnya tadi merencanakan bibit sawit, tapi ketika tahun berjalan berikutnya tidak bisa dan memilih jalur lain begitu ya. Seharusnya itu harus dapat di koordinasikan lagi ke pihak kejaksaan lagi. Ya, berarti ini ada hal baru begitu ya, informasi terbaru agar para perangkat desa kita, kepala desa kita aman dalam penggunaan dana desa ini sendiri. Mungkin terakhir ada pesan khusus lah kepada pendengar kita begitu terkait masalah jaga desa ini sendiri. Untuk pesan khususnya buat untuk yang mungkin sama-sama melakukan pengawasan. Ya. Kalau kami Pak, karena kami ini cuma ada di ibu kota kabupaten, kami nggak bisa sampai menyeluruh ke pelosok-pelosok. Nah, kami ini minta peran serta masyarakat sekitar Pak. Karena kalau kami yang langsung datang ke kepala desa, biasanya kepala desa kan ngasih tahu yang bagus-bagusnya saja, yang jelek-jeleknya kan disembunyikan. Jadi peran masyarakat sekitar ini di mana Pak? Masyarakat sekitar inilah bisa memberitahu ke kami kalau ternyata ada potensi-potensi lain seperti itu. Tapi selama tidak ada potensi, yang saya sarankan ini ya masyarakat, karena kontestasi politik di desa itu terlalu Pak, simple, dan jadi itu jadi masalah bertahun-tahun biasanya. Jangan gara-gara perbedaan pemilihan kepala desa siapa itu jadi setiap desa kades ini mau bangun ini dihalang-halangi itu jangan sampai seperti itu, karena dana desa ini diberikan pemerintah untuk desa ini bisa mandiri. Ketika desa itu mandiri akan berefek mana? Ke semua warga desa yang menikmati hasilnya. Jadi kami minta peran serta dari masyarakat luas untuk ikut mengawasi penggunaan dana desa yang dilakukan oleh kepala desanya masing-masing. Baik, itu tadi pendengar, dan terima kasih untuk narasumber kita, Jaksa Fungsional Kejari Bangka Barat, ada Raka Kusuma WS Sarjana Hukum. Terima kasih Bang atas waktunya. Dan semoga mengedukasi pendengar dan juga masyarakat kita. Dan pendengar, dialog interaktif Jaksa Menyapa pada hari ini kami akhiri. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Saya Raditya Pinandita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaksa Menyapa berjalan bersama. Jaksa Menyapa ada di tengah Anda. Anda baru saja mendengarkan dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat